Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putra Manuabul, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, akan mengadakan ujian praktik mengajar UKIN di SMP Cipta Dharma Denpasar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ya, karena di masa pandemi ini anak-anak harus selalu menjaga kedisiplinan, ya, kemudian mengikuti protokol kesehatan sehingga anak-anak selalu sehat, ya. Baik anak-anak, untuk hari ini sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, kita akan awali dengan doa, ya. Nah, doa Bapak minta untuk doa hari ini, pertemuan hari ini dipimpin oleh Tessa Marta. Silakan Tessa. Baik, Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tessa. Untuk berikutnya akan dilakukan absensi atau pengecekan kehadiran anak-anak. Ngurah Mahawira. Hadir, Pak. Kadek Sugihartana. Hadir, Pak. Anak Agung Karang. Hadir, Pak. Dewa Balarama. Hadir, Pak. Tessa. Hadir, Pak. Ratih. Hadir, Pak. Sakuntala. Hadir, Pak. Baik anak-anak, untuk absensi Bapak cukup. Untuk berikutnya, Bapak akan selalu memberikan satu motivasi ke anak-anak terhadap kedisiplinan anak-anak, ya. Bapak berterima kasih anak-anak sudah hadir pada pertemuan hari ini. Kemudian kedisiplinan ini merupakan tanggung jawabnya anak-anak juga untuk kedepannya, ya, untuk kelanjutan anak-anak. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelum dimulai, Bapak akan memberikan persepsi berkaitan dengan materi minggu lalu.
ya, supaya anak-anak ingat apa sih materinya. Nah, sekarang kita akan berikan dalam bentuk game. Silakan anak-anak nanti menjawab di sana. Games namanya game tebak kata dari aplikasi Props online game, ya. Silakan Bapak akan share screen. Silakan anak-anak di sana nanti yang bisa menjawab langsung menjawab. Sebutkan, oh Pak ada di kolom sekian, baris kesekian. Nanti Bapak akan tunjukkan, ya. Kita akan langsung play game saja, mulai saja. Nah, ini dia tampilannya anak-anak. Anak-anak menebak kata yang ada kata kuncinya di sebelah kanan ini. Ada copy, paste, alignment, center, font, bold, border. Nanti anak-anak ini sebagai apa namanya yang ditebak. Ini adalah kolom 1, kolom 2 sampai kolom ke-12. Ini baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris ke-12. Kolom 6, Pak. Nah, ini ya, apa tulisannya ini? Border. Baik, sudah ketemu Ya, Pak. border. Siapa tadi? Ngurah Yasa ya? Ya, Pak. Oke, Ngurah Yasa sudah. Yang di baris terakhir, Pak. Ya. Yang di kolom 5 baris terakhir miring ke atas, Pak. Apa gininya? Font. Font. Oke, udah ketemu font. Ini Tessa ya. Ya, Pak. Oke, silakan anak-anak. Yang lain. Baris keempat, Pak. Baris keempat ini. Ya. Kolom terakhir. Ya, apa? Alignment. Begitu. Alignment. Oke, sudah ketemu alignment. Siapa ini? Ngurah Mahawira. Ngurah Mahawira. Ayo lagi 2 paste sama bold. Bawahnya R center itu ada bold. Di bawahnya center Ada bold. ada bold. Ini ya. Iya. Oke, sudah ketemu. Siapa ini? Siapa ini? Permaiswari. Prameswari. Oke, sudah lagi 1 paste. Pak, Ya. di samping Center, Pak. Pak. Sampingnya Di samping center. paste, Pak. Baris keberapa? Atasnya center, Pak. Ini paste. Ini berdua ini jawab. Siapa sama siapa ini? Rayasa. Ya, Murayesa sama Itu. sama siapa? Dito, Pak. Oh, Dito ya. Persepsi minggu lalu, materi pertemuan minggu lalu berarti kita mempelajari tentang menu icon di Microsoft Excel. Ada bold, ada center, ada alignment, dan lain-lainnya. Nah, sekarang anak-anak akan mendapatkan materi tentang operator aritmatika dan format angka pada Microsoft Excel. Ya. Nah, apa sih tujuannya anak-anak? Tujuan mempelajari operator aritmatika dan format angka ini, yang pertama adalah anak-anak akan mampu mengidentifikasi ya operator aritmatika yang ada di Microsoft Excel. Yang kedua, anak-anak akan mampu membuat rumus menggunakan operator aritmatika pada saat membuat tabel di Microsoft Excel. Bapak akan tampilkan tayangan slide PowerPoint ya berkaitan dengan pembahasan materi hari ini. Baik anak-anak, sudah bisa dilihat tampilannya, share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk materi operator aritmatika dan format angka pada hari ini ya, tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu mengidentifikasi operator aritmatika pada Microsoft Excel dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat rumus atau formula menggunakan operator aritmatika dan memformat angka pada Microsoft Excel dengan benar dan disiplin. Ini tujuannya, anak-anak ya. Lanjut. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu stimulasi rangsangan permasalahan dalam tayangan video. Baik anak-anak, silakan amati, identifikasi, dan analisa tayangan video di layar pada kolom total bayar cara 1 dengan kolom total bayar cara 2 berkaitan dengan penggunaan rumus
operator aritmatika dan format angka pada Microsoft Excel. Baik anak-anak, tadi sudah dilihat tayangan video. Silakan anak-anak sekarang identifikasi analisa ya video tadi berkaitan dengan penggunaan operator aritmatika ya. Ayo anak-anak, bagaimana analisa anak-anak ini? Baik Pak, dengan cara satu itu Siapa ini? Siapa ini? Saya Niputu Ratih Mertaning Budi. Oh Ratih, oke Ratih. Gimana Ratih? Dengan cara satu itu menggunakan cara matematika yang biasa sehingga hasilnya itu tidak bisa di-copy. Baik, sangat bagus analisanya. Ya, sudah diidentifikasi analisa benar. Dengan cara satu ini karena cara matematika biasa, jadinya satu-satu membuat tidak bisa di-copy. Sebab kalau di-copy nanti hasilnya pertama 125, yang di bawahnya juga 125. Kan salah dia padahal yang dihitung kan berbeda ini. Baik Ratih, terima kasih. Kemudian yang lain silakan. Boleh lagi. Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Salah satu? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Kada Hendy Pak. Oh, Hendy. Kada Sugiartana. Oke, ya silakan. Gimana analisanya berdasarkan video tadi? Kalau yang cara duanya lebih praktis karena bisa di-copy gitu hasilnya. Oh, betul. Cara dua itu karena selnya yang dilakukan proses itu maka lebih praktis bisa di-copy. Siapa ini? Ngurahayasa. Oke, Ngurahayasa. Gimana analisanya? Format angka sangat mudah karena di blok dan langsung menuliskan format angka rupiah. Oh iya, tadi ada Bapak di video ini memformat angka ini. Anak-anak kalau ngetik itu tidak usah mengisikan rupiah, tetapi anak-anak ketik angka biasa, nanti kita tinggal blok, kemudian format dengan menggunakan format accounting rupiah, maka ini sudah otomatis dan hasilnya sudah bisa ditampilkan dengan sangat sempurna. Ya, berarti anak-anak sudah bisa menganalisa satu permasalahan. Nah, kita akan membahas pengertian rumus dan atau formula. Rumus atau formula pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Penggunaan rumus pada Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ya, ingat anak-anak kalau membuat rumus selalu diawali tanda sama dengan. Nah, operator aritmatika berasal dari bahasa Yunani yaitu arithmos yang berarti angka, yaitu operasi aritmatika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Ini di matematika ada anak-anak. Untuk memadukan aritmatika dan Microsoft Excel yang digunakan adalah penggabungan formula dengan operator aritmatika itu sendiri. Ya. Nah, ini tabel operator aritmatika pada Microsoft Excel. Ya, ada beberapa yang berbeda anak-anak di matematika dengan di hitungan di Microsoft Excel. Kalau operator plus, ini penjumlahan.
Ya, contohnya sama dengan nama sel 1 ditambah nama sel 2. Kalau operator minus pengurangan, nah ini contohnya misalnya kita mengurangkan sama dengan sel 1 dikurangi sel 2. Kali, nah ini simbolnya bintang, nanti cari di laptop atau di komputer ya, perkalian. Ya, untuk contoh penggunaannya sama dengan nama sel 1 dikali nama sel 2. Kemudian untuk bagi, ini slash dia, kalau di komputer kita sering sebut slash. Pembagian, caranya, contoh penggunaannya sama dengan nama sel 1 ini slash nama sel 2. Kemudian untuk operator pangkat, ini gambar ini ya, perpangkatan sama dengan nama sel 1 pangkat nama sel 2. Nah, tingkatan dalam operasi dalam Microsoft Excel ya sama seperti kalau kita menghitung di matematika ya, mengenal tingkatan. Kalau di dalam kita ngitung itu ada tanda kurung, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, di mana operasi yang berada di dalam kurung akan dihitung terlebih dahulu. Ya, nggak boleh ini diabaikan anak-anak. Ya, sering nggak anak-anak menemukan seperti ini kalau di matematika? Sering nggak? Sering, Pak. Sering, Pak. Yang lain sering ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah setelah kurung, di dalam kurung adalah kali dan pembagian. Ini di posisi kedua. Ya. Kemudian di posisi ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini sering harus diterapkan, ini tidak boleh tidak. Di matematika sama, di Microsoft Excel nanti kalau ngitung sama. Ya, nanti lebih jelasnya kita akan coba di contoh. Nah, sekarang kita akan coba dengan contoh penggunaan operator aritmatika pada Microsoft Excel. Pada tabel ini kita akan mencari rata-rata nilai teori. Letaknya di sel 2. Caranya gimana? Pertama, anak-anak aktifkan sel yang akan menjadi tempat hasil perhitungan dengan cara mengklik sel D2. Nah, ini dia. Di sini letakkan pointernya, klik. Nanti kelihatan di sini selnya. Ya. Langkah berikutnya, selanjutnya ketikkan rumusnya. Untuk mendapatkan rata-rata nilai teori, rumusnya adalah sel nilai teori 1 ditambah sel nilai teori 2 ditambah sel nilai teori 3 dibagi 3. Tapi kurung bukanya ingat anak-anak, karena ini di dalam kurung dulu dikerjakan, baru dibagi seperti penjelasan awal tadi. Ya, ini sama dengan kurung buka. Nilai teori 1 ada di sel berapa ini? Ini ada di sel apa ini anak-anak? 80 ini ada di sel apa? A2, Pak. A2 ditambah B2 ditambah C2. Ya, kurung tutup dibagi 3. Gimana hasilnya? Nah, ini hasilnya 84. Sekarang Bapak akan tayangkan video berkaitan dengan materi yang akan kita sebentar kolaborasikan ya di Google Spreadsheet ya, supaya anak-anak lebih paham. Tolong anak-anak simak video ini supaya sebentar saat berkolaborasi mengerjakan tabel lebih mudah. Jelas ya anak-anak ya, jelas? Jelas, Pak. Oke, sekarang perhatikan. Baik, pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang operator aritmatika dan format angka pada Microsoft Excel. Operator aritmatika dalam keseharian anak-anak ini sudah sering digunakan. Contohnya adalah operator aritmatika untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan pangkat. Nah, di dalam Microsoft Excel ini anak-anak akan lebih dipermudah di dalam pembuatannya dan lebih praktis. Berapapun jumlah data yang akan dilakukan proses perhitungan di Microsoft Excel dengan menggunakan operator aritmatika, maka waktu yang diperlukan tidak lama. Demikian juga jika data angka
akan diformat seperti menambahkan mata uang, format desimal, dan lain-lainnya, kita akan bisa cepat lakukan di dalam perhitungan menggunakan operator aritmatika ini. Untuk lebih memahami penggunaan rumus operator aritmatika dan format angka pada Microsoft Excel, silakan tonton tayangan video yang ada di layar ini. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya penggunaan operator aritmatika dan format angka pada Microsoft Excel, perhatikan tabel yang ada di layar ini. Kita akan mencari nilai atau jawaban untuk jumlah barang seluruhnya, diskon, harga setelah diskon, total harga barang. Nah, ketentuan dari soal ini ada di bawah tabel. Sekarang kita akan coba untuk mendapatkan jumlah barang seluruhnya. Pertama, pointernya letakkan di sel E4, karena nanti hasilnya akan ditampilkan di sel E4. Jumlah barang seluruhnya adalah jumlah barang bulan lalu ditambah jumlah barang yang datang. Ya, pertama ketik sama dengan, kemudian jumlah barang bulan lalu ada di sel C4. Klik atau diketik C4, kemudian ditambah berarti operator aritmatikanya adalah plus, ya. Ditambah jumlah barang yang datang ada di sel D4. Klik saja, kemudian enter. Hasilnya sudah bisa kita lihat. Untuk mendapatkan hasil di bawahnya, anak-anak tidak usah menggunakan cara manual seperti tadi, tetapi dengan cara di copy. Caranya, klik angka yang sudah didapatkan hasilnya, yang ada di sel E4, kemudian tunjuk sudut kanan bawahnya, drag. Berikutnya untuk mendapatkan diskon, pointer ada di F4, ya, letakkan di F4. Besarnya diskon adalah 10% dari harga barang. Ya, 10% dari harga barang artinya 10% dari harga barang. Berarti ini kali. Ya, ketik sama dengan, kemudian ketik 10% kali harga barang. Harga barang ada di sel B4. Klik saja, kemudian enter. Nah, hasilnya juga sudah bisa didapatkan. 10% ini artinya sama dengan 10/100. Berarti kita bisa gunakan 10/100 dikali harga barang. Nah, kita akan coba. Ini di-delete dulu. Sama dengan 10/100 dikali harga barang. B4. Enter. Hasilnya sama. Ya, bisa anak gunakan 10% atau 10/100. Kemudian copy untuk mendapatkan hasil di bawah. Harga setelah diskon, ya, sama dengan harga setelah diskon adalah harga barang dikurangi diskon. Berarti harga barang ada di sel B4, klik, kurangi, minus, simbol operatornya minus, dikurangi diskon, yaitu F4. Enter. Copy supaya hasilnya bisa didapatkan untuk sel di bawahnya. Sekarang klik di H4 untuk total harga barang. Sama dengan total harga barang adalah jumlah barang seluruhnya dikali harga setelah diskon. Ini jumlah barang seluruhnya ada di E4. Klik, dikali harga setelah diskon. Enter. Nah, hasilnya di copy juga. Nah,
Ini penggunaan operator aritmatika. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan format data angka, terutama yang ada jumlah uangnya ini, ya. Nah, langkahnya adalah pertama diblok dulu. Misalnya harga barang, ini kita angkanya ini akan kita blok. Kemudian perintah untuk memformat angka ada di menu book, kemudian number, klik. Nah, silakan pilih accounting. Nah, simbolnya rupiah. Ya, kalau belum rupiah tinggal diklik panah ini, silakan dipilih. Rupiah, kemudian oke. Hasilnya sudah bisa kita lihat. Jika nanti muncul tanda seperti ini pagar, anak-anak lebarkan kolomnya, ya, drag, nanti hasilnya akan kelihatan. Kemudian sekarang kita akan format untuk diskon, harga setelah diskon, total harga barang. Diblok dulu dari F4 sampai H10. Kemudian number, accounting, rupiah. Oke. Hasilnya juga sudah bisa dilihat. Jika belum muncul angkanya, dilebarkan kolom. Nah, inilah cara menggunakan rumus dengan operator aritmatika dan cara memformat angka. Ya, terima kasih. Nah, setelah menonton tayangan video tadi di layar, cukup mudah bukan penggunaan operator aritmatika dan format angka. Untuk lebih memahami penggunaannya, anak-anak silakan praktikkan di komputer masing-masing sehingga lebih mudah dipahami dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan lebih banyak bisa kita dapatkan manfaatnya. Terima kasih. Untuk tayangan video tadi adalah satu cara bagaimana kita membuat satu rumus di operator aritmatika dan cara memformat angkanya. Ya, silakan nanti anak-anak kalau ingin menonton lagi, ini link ada juga. Kemudian di akun YouTube-nya Bapak juga sudah ada, ya. Nah, untuk tugas setelah pembelajaran ini, ya, anak-anak nanti kerjakan tugas di Google Classroom yang sudah Bapak upload, ya, LKPD-nya. Kemudian setelah dikerjakan, di-upload kembali untuk bisa dilakukan penilaian. Nah, untuk sekarang supaya anak-anak lebih paham lagi, Bapak akan tampilkan satu tabel di secara online, ya, menggunakan Google Spreadsheet. Silakan anak-anak masuk ke Google Classroom. Di sana sudah ada tugas berkolaborasi operator aritmatika. Bapak harap semuanya aktif sehingga apa yang sudah dipelajari hari ini sudah anak-anak bisa pahami, bisa diaplikasikan. Ya, silakan anak-anak masuk ke Google Classroom. Silakan cari di sana temanya operator aritmatika, kemudian berkolaborasi operator aritmatika. Baik, silakan sekarang di layar ada tabel. Tabel ini akan mencari jumlah barang seluruhnya dengan ketentuan ada di bawah soal. Jumlah barang seluruhnya adalah jumlah barang bulan lalu ditambah jumlah barang datang. Ini berarti jumlah barang bulan lalu ditambah ini. Bapak kasih contoh satu, nanti anak-anak yang di bawahnya. Bapak kasih contoh yang di sini ya. Sama dengan jumlah barang bulan lalu, klik saja selnya yang ada di C4. Ditambah jumlah barang yang datang ada di sel D4, klik. Sudah enter. Ya. Silakan anak-anak kerjakan. Kemudian kalau mau melihat bagaimana rumusnya tinggal klik saja, lihat di sini. Ya. Di tempat penulisan rumus. Kemudian untuk diskon, diskonnya itu adalah 10% dari harga barang.
Ya, ditulis sama dengan 10%. Ingat kalau dari itu kita bisa artikan tanda simbolnya adalah kali. Kali itu bintang. Dikali harga barang ada di sel B4. Klik saja enter. Ya. Kalau muncul seperti ini, klik saja di luar ya, di luar tabel. Nah, ini sudah banyak yang berkolaborasi, silakan. Kemudian harga setelah diskon. Harga barang dikurangi diskon. Sama dengan harga barang dikurangi diskonnya. Sudah muncul ya. Kemudian total harga. Ini anak-anak sudah bisa berkolaborasi, silakan. Ini contohnya satu saja, nanti anak-anak yang melanjutkan. Total harga barang adalah jumlah barang seluruhnya. Ini ya, jumlah barang seluruhnya dikali harga setelah diskon kali G4. Baik, silakan anak-anak. Ini sudah ada di diskon sudah. Wah, ini untuk jumlah barang seluruhnya sudah full semua. Ya, Bapak sangat apresiasi kepada anak-anak yang sudah aktif. Silakan lanjutkan ya. Kemarin modul media pembelajaran tadi Bapak juga sudah upload ya. Sehingga anak-anak memudahkan di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak lanjut ya. Kalau misalnya anak-anak yang bisa ingin dengan cara di copy, Bapak contohkan satu anak-anak ini ya. Klik angka ini, kemudian tunjuk sudutnya ini. Tolong diperhatikan di layar, tinggal tunjuk sudutnya, muncul tanda plus ini, drag sudah. Nanti otomatis muncul hasilnya. Ya. Nanti muncul karena di sini belum ada angka maka ini 0. Sebentar kalau sudah muncul hasilnya di sini akan muncul. Silakan. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sudah ada yang tadi mencoba dengan cara di copy. Ya, sangat bagus, sangat luar biasa. Sekarang tugasnya anak-anak, coba Bapak kasih contoh format sekarang, di format. Ini di format ya anak-anak ya. Klik ini, kemudian di drag sampai ini. Nah, ini sudah. Format angkanya pakai rupiah saja. Nah, ini mudah ya, tinggal mudah. Udah otomatis dia. Ya, tinggal dilebar-lebarkan anak-anak, tolong bantu supaya anak-anak bisa. Nah, ini udah otomatis. Sekali kita ngasih rupiah sudah otomatis semuanya terisikan rupiahnya. Seperti yang tadi di tayangan video di slide tadi ya. Di era digital ini anak-anak mengerjakan apapun, apalagi di masa pandemi anak-anak, kalau kita kerja kelompok, kalau dulu kita datang berkumpul, kalau sekarang tidak usah ya, anak-anak bisa seperti ini, sehingga walaupun dari manapun kita mengerjakan bisa kita lakukan, bisa kita selesaikan. Nah, itu yang bisa kita ambil dari pembelajaran berbasis online ini. Untuk tugas, silakan anak-anak nanti setelah Meet berakhir kerjakan LKPD yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Kemudian soal evaluasinya silakan dikerjakan. Soalnya objektif di sana. Bapak akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran ini. Ya, mungkin siapa bisa memberikan satu refleksi tentang pembelajaran hari ini misalnya. Siapa bisa? Oh, Tessa ya, Tessa. Oke, Tessa udah angkat tangan. Silakan Tessa. Pembelajaran yang Pak Guru jelasin tidak terlalu cepat dan tidak lambat, dan materinya mudah dimengerti. Oke, terima kasih Tessa untuk refleksinya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Bapak akan bisa selalu memberikan satu materi yang mudah dipahami oleh anak-anak. Ya, kemudian Bapak akan menyimpulkan materi untuk pertemuan hari ini. Ya, nah materi hari ini adalah materi tentang operator aritmatika dan cara memformat angka di Microsoft Excel. Ya. Ada beberapa operator aritmatika yang sering digunakan di dalam keseharian kita, seperti menjumlahkan, mengalikan, mengurangkan, pembagian. Itu adalah rumus matematika yang sering anak-anak temui di dalam kehidupan anak-anak. Kemudian di dalam melakukan proses perhitungan, ingat adalah di dalam menghitung itu mana yang didulukan, mana yang belakangan. Ya, tidak boleh asal menghitung nanti hasilnya tidak sesuai, salah berarti ya. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini anak-anak.
Nah, kemudian sebelum Bapak menutup pembelajaran ini dengan doa, ya, ada dari anak-anak yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini. Ada tidak? Tidak, Pak. Yang lain cukup jelas? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau gitu anak-anak, untuk materi berikutnya, Bapak akan membahas tentang materi fungsi. Ya, nanti ada fungsi statistika, ya. Kemudian nanti ada fungsi logika, ya. Nah, kemudian anak-anak, terima kasih untuk keaktifan anak-anak dan kedisiplinan anak-anak. Nah, karena tadi di awal pembelajaran anak-anak laksanakan dengan doa, untuk di akhir pertemuan ini kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, anak-anak pelajari, bisa diaplikasikan, ya. Baik anak-anak, bersiap untuk Bapak pimpin di dalam doa penutup pembelajaran. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa sebagai penutup pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran yang anak-anak dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu pertemuan berikutnya, ya. Ingat selalu jaga kesehatan dan ingat protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak.